Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pencinta Majlis Taklim Mukasabatul Qulub yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung pengajian kita yang telah lalu, yakni yang kelima, orang yang benar. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini, walaupun pada orang yang duduk mengaji di musala atau duduk beribadah di dalam masjid. Oleh itu tiada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara dua jalan. Jadi nang lima ini paling ada sabuting barang kita dapat. Oleh karena mungkin kali limanya. Nah, pada lima ini disuruh memilih tadi. Pertama, beruzlah. Nah, jadi awal-awal disuruh beruzlah dulu. Nah, apa itu beruzlah? Yaitu mengasingkan diri dari orang banyak. Disuruh menyarungan. Nah, di rumah kah, di kamar kah? Jangan dia menyarungan di kamar, kikik tertawa. Lekik tertawa, oh sakalnya behemponan orangnya. Sama juga rame juga itu ngarannya ya nah. Nah, ini masih ada orang ini tadi itu beranai. Nah, jadi ngalih inilah bauzilah aja deh, mengasingkan diri di kamar. Kada lepas sampai di tangan. Kenapa demikian? Karena disitulah letaknya keselamatanmu. Artinya apa dulu? Terjaga mata kita, terjaga pandangan kita, terjaga hati kita, terjaga montong kita. Amunnya tak kumpul orang banyak, sedikit banyaknya ada tuh bisa meleset ya. Kadang empat menyauti mendengarkan karena telinga aja sama juga. Apalagi umpat ya kalau ini bang tadi ya kalau lah mun hendak mendengar kawai pasang handset ya lah, handset pasang telinga. Nah, jadi banyak bahayanya amun sarunganan dijamin asal jangan HP di tangan. Ini bisa video call-nya bergabung kalau banyak juga orangnya sama. Yang kedua, bergaul dengan orang banyak, mengikut kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan kepada tiga bahagian. Jadi boleh kita berkumpul lawan orang banyak juga empat, cuma ada tata caranya pulang. Di tihi kita berkumpul ini tadi. Amun berkumpul ngerumpi aja orang disahi umpamanya nih. Nah, itu udah baik kita kawata. Jadi supaya kita kada tak masuk daripada berbuat hal yang kada baik atau berbuat maksiat, maka jasidin perhatikan tiga hal ini bila bergabung dengan orang banyak.
Yang pertama, saudaramu untuk akhiratmu. Nah, bisa kita bergabung. Cuma saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya hal-hal agama. Kaipian tu bergabung kumpulan gitu ya, kalau kadeda kalau 42 bagi kisah-kisah nang lain kecuali tak keluar apa parak nang WC situ sama tak kisah tak talindong ni lah, mau kada talindong kada tak kisah rana ya. Nah nih bagus ini kawan gini nih, yang kita lihat adalah daripada urusan agamanya aja. Jadi kalau mau salah tak. Yang kedua, saudaramu untuk duniamu. Nang kaya apa? Maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Nah, jadi bila urusan perkara dunia nang diitihi itu jangan nang lain, kalakuannya diitihi. Nah, jangan mitin nang lain. Akhlaknya baik daripada segi pemandirannya, perbuatannya. Nah, ini penting tak? Jangan mai nang diiti bandanya. Nah, tu lain kita. Muntah ta itihin itu kena bisa larut kisahnya. Nah, ya Allah lah. Nah, bisa larut. Akhirnya kita menimbulkan bisa menjadi gibah gina. Nah, itu nang kita khawatirkan. Kemudian yang ketiga, napa? Saudaramu untuk kejinakan hatimu. Maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya. Kenapa? Fitnah dan keburukannya. Ini bagus kawan tak? Artinya hati kita ni jangan mengambang urusan yang baik-baik aja. Nah, berprasangka yang bagus-bagus, jangan bidang ada karuannya lah nih mengembang katanya. Bab dengan prasangka itu kena terka-menerka ditakutkan akhirnya menjadi fitnah. Bila jadi fitnah tu nang adanya bukan kebaikan jadinya keburukan. Ujar siapa? Ujar si Fulan. Fulan siapa? Tupang. Nah, balalar tu. Han. Nggih. Kemudian Jesiden lagi apa? Di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbagi kepada 3. Jadi 3 lagi pecahannya. Kenapa? Yang pertama, orang yang seumpama makanan pokok. Yang kedua, orang yang seumpama obat yang diperlukan pada masa-masa tertentu saja, bukan setiap masa. Nah, ini daripada umpamaan daripada manusia ini tadi. Ada kalau kita perlu benar dengan sidin, tapi kada tiap hari. Kon, ya Allah. Makanya orang garing tu kayak apa orang garing. Perlu benar kalau dengan dokter, perlu benar dengan obat, tapi kan tiap hari juga ada masanya hampir masa perlu benar, maka dibutuhkan benar. Dan yang ketiga, orang yang seumpama penyakit
yang perlu dihindari daripadanya. Ada juga manusia yang kayak itu. Jadi bila cagaran melihat batang hidung sidin aja gen, mau ke minder sudah tahu sudah balangnya sudah ya lah. Dihindari. Amun kau menghindar saat menghindar aja betul. Jangan ditunggui. Bila ditunggui memberi kesempatan kesan sidin lala ujung-ujungnya berkisahan kan. Kalau gitu boy mau warung pulang ya lah, mau ngopi pulang panjang pulang kisahnya tuh. Namun terkadang seseorang hamba itu dibalakan dengannya tadi, walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Ya kalau lah bujur kada bujur aja sih deh. Nah menimbulkan bala, nah menjadikan penyakit itu kan diberi manfaat sebertaan, tapi terkadang sesuatu hal nang kayak itu tuh malah mengasihkan. Lihat kita contoh memang mandiri orang ada manfaatnya, ada Allah mulai dosa aja tak, tapi rami asik ada terasa jurang dosanya aneh. Jadi penyakit kada amunani pandiri ni tahu seden sesarik seden tak. Maka perlulah seseorang itu mengambil langkah-langkah yang bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Artinya apa? Disuruh berjauh, berhindar kita. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu rahasia besar. Apa rahasianya? Seandainya engkau mampu menghadapinya, nang kaya apa? Yaitu apabila engkau coba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, itihi kita. Kalau kita menilai yang tadi dalam hati kita ni kan, oh kayak ini bang rupanya nih dasar bujur kada bermanfaat, lalu umpamanya nih asal kita perhatikan bujur-bujur jadi gini sekilas saja jar kita nana perhatikan, dengarkan, kita lihat kayak apa, adalah hasilnya. Nah maka bila ada hasilnya tahu kita tuh. Lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Jadi bila sudah tahu dilihat kada ada mengandung apa-apa, maka ancapi aja berjauh. Ujar orang tu nampak cari langkah 1000 aja menggawa. Jauhi aja jauh. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, maka ketika orang itu bertanya, orang siapa sebenarnya yang mengajarkan adab-adab kepadamu? Orang bertakun lawan Nabi Isa alaihissalam. Lalu beliau pun menjawab, Ujasidin menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya apa? Tidak beradabnya orang nang jahil itu tadi. Begitu Jasidin aku memperhatikan, melihat ada badep orang nang jahil tadi, timbullah di dalam diriku perasaan mau menjauhkan diri daripadanya. Nah, kalau kita artinya jangan dikawani, cari aja kawan yang lain.
Sebab dikisahkan di antara penyesalan penduduk ahli neraka ketika disiksa, salah satu di antaranya penyesalan mereka apa? Ketika mereka hidup di dunia menjauhi dengan orang-orang yang baik sehingga kada memberi manfaat kesan mereka. Makanya cari kawan nang baik-baik, nang saleh ataupun nang salehah. Seorang nang kada baik itu barang nan kawani dulu, mudah-mudahan ada syafaatnya, kebaikannya, kena berkahnya makawan tu tadi. Nih, tu diantaranya tu kisah lah. Penduduk neraka menyesal. Kenapa hajinya dulu aku tetamu orang-orang nang saleh, nang salehah kada mau bergabung dengan Tuhannya, malah menjauh, malah terkadang apa membenci dengan keadaan mereka, sehingga balasan Allah pun diberikan dengan mereka tadi, dan kebaikan sedikit pun tidak mereka peroleh, sehingga menimbulkan suatu penyesalan yang kada ada artinya lagi. Nah, jadi rugi bujur-bujur tak. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihissalam ini, jikalau orang banyak menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka, niscaya sempurna sekalian adab dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka, andai mereka itu tadi paham mengerti. Nah, artinya walaupun kada diajarkan masalah adab itu sudah muka memahami, kita paham sudah dengan melihat kelakuan, pembicaraan, perkataan orang tadi sudah kita kau pahami ini baik kada. Nah, yang mengerti yang itu selamat orang tak. Nang menimbulkan kada selamatnya nampak oleh kita kada memahami, terkadang itu kita anggap hal yang biasa, hal yang sepele, padahal itu dapat merusak daripada amal-amal suatu kebaikan kita. Mungkin ini jangan dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.